Everyone try to open the door for me. Semua orang berusaha bukain pintu buat Yesua Abraham. Karena menurut mereka ada peluang yang besar buat seorang Yesua Abraham. Lagi di toilet SMA, cuci tangan. Tuhan bilang, kamu kemana aja dalam hati. Itu langsung, oh ternyata selama ini gua yang ngaco, bukan Tuhan yang lupa. Ketika kita willingly untuk rendahkan hati dan bilang, Tuhan bentuk aku, Tuhan aku mau tahu apa yang jadi kehendakmu. Itu tuh kayak, ya bahasanya percepatan mungkin ya. Setiap kali gue mau nyanyi tuh gue cuma bilang kayak gini ke Tuhan. Tuhan, lu tahu gue udah gak pengen jadi penyanyi sekuler. Tapi kalau Tuhan mau gue nyanyi di stage ini, biar orang-orang itu berasa bahwa Tuhan yang lagi nyanyi buat mereka. Timeless itu berarti jadi legacy. Legacy. Amin ya. Legacy AdSense buat Yesua, legacy iman buat yang mendengarkan. Amin. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Di episode kali ini saya kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Mereka adalah Kenny Sastro dan Yesua Abraham. Yeay! Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Gue kenal Kenny dari kecil karena om tantenya Kenny ini teman lama. Dan bener-bener Kenny masih kecil banget lah waktu itu. Pokoknya kita udah kenal dia udah lama. Yesua gue kenal pertama kali kita pelayanan di Surabaya. Yes. Ya, kita di sebuah gereja, gue khotbah, dia nyanyi. Wah itu gue diberkati banget. Dan kita gak sempat ngobrol karena lu ada tugas lagi abis itu ya. Yes. Dan kita pertama kali ketemu. Dan ternyata waktu Kenny ini kan sering main ke rumah. Lu main ke rumah tiba-tiba gue baru tahu juga awalnya. Gue udah nyanyiin tuh lagu itu di gereja. Lagu yang judulnya adalah Terhubung. Ya, betul judulnya itu ya? Terhubung. Terhubung. Dan gue dalam hati gini. Gue pas nyanyi pertama kali di gereja nih gue dalam hati gini. Ini keren juga nih lagu ya. Kok gue belum pernah dengar, terus ada yang bisikin. Lagu baru memang Pak, dia bilang gitu. Oh keren ya gitu. Gue gak tahu ternyata dia yang ciptain. Dia yang ciptain dinyanyikan nama Yesua. Betul ya? Yes, Kisahnya betul, gitu. Coba betul, ceritain. Gimana tuh Ken? Awalnya. Gimana? Lah lu lah. Gimana tuh? Lu dapetnya di mana? Di kamar mandi lagunya? Oke. Atau di mana? Biasa kan gitu di kamar Agak mandi. panjang nih tapi ya. Gak apa-apa. Oke, jadi awalnya tuh gue coba persingkat. Jadi aku tuh pertama kali nulis lagu tahun 2010. Tapi tahun 2011 ada lagu judulnya Setia. Oke. Kira-kira sering kali ku tak setia tapi engkau tetap setia. Jadi itu satu rhyme yang jadi tema lagu itu pada saat itu. Dinyanyiin sama Bobby Febian. Oke. Waktu itu. Iya. Nah, lalu kenalan. Maksudnya kenal sama komunitas penulis lagu. Jadi anak-anak GMB, Bobby Febian, Frankie Kuncoro, Omsid, Frankie Siombing dan lain-lain pada saat itu ya. Terus dengerin lagu mereka. And then ngerasa kayak, aduh udah banyak penulis lagu. Udahlah ya gue gak usah nulis lagu lagi. Udahlah kayaknya jangan deh, mendingan gue kerja kayak biasa aja, cari kerjaan yang lain gitu. Dan memang gak mau nulis lagu lagi. Jadi pada saat itu ngerasa insecure, ngerasa kayaknya memang this is not my thing gitu kan. Pensiun, berhentilah nulis lagu sampai COVID. Oh. Tiba-tiba Tuhan kasih lagu. Sekarang sih taunya Tuhan yang kasih. Dulu bingung juga kenapa gitu, karena berdatangan lagu yang pada akhirnya pada saat COVID itu aku kasih denger orang-orang, and then responnya kok beda ya sama 10 years ago. Oke. Mereka kayak, ih bagus loh. Terus ada yang sampai DM sama WL malam-malam, cuman bilang gini, lagu lo yang kehendakmu itu bagus banget loh, bener-bener bagus. Gua ulang-ulang terus gitu. And then ada salah satu pembantu yang ngurusin anjing di rumah. Aku kan banyak anjing dulu. Dia bilang gini, Pak, saya di rumah ngigo lagu itu katanya. Wow. Melodinya. Iya. Saya untung gak ngigo liriknya. Nanti diomelin sama istri saya karena dia servernya beda. Ininya kan beda kan. Iya. Nanti saya diomelin sama istri saya. And then rilis lah gitu kan. Rilis. Aneh. Frankie Siombing pada saat itu ada live Go Play. Terus Bobby Febian, Frankie Kuncoro baru pas terhubung dia nyanyiin live. And then lagu Kehendakmu ini dinyanyiin sama
Babe dan Bobby. Lumayan lebih dari 2 kali 3 kali lah dinyanyiin. Kok aneh ya? Kasih tahu dulu kehendakmu tuh kayak gimana? Lantunan lagunya seperti apa? Biar pada tahu. Oke, mungkin banyak yang belum tahu tapi nanti boleh di search. Biarlah rohmu Tuhan yang menuntun langkahku. Biar semua kehendakmu terjadilah atasku. This simple song. And then bersama Itu lagu-lagu. Guntur ya. Yang nyanyiin Iya, ya, Guntur and Maya waktu itu. Oke, and then fast forward. Tiba-tiba ketemu lah. Tergabung. Sebenarnya aku yang secara gak sengaja bikin komunitas ini. Join lah. 30 orang, 40 orang, 50 orang sampai saat ini udah almost 100 songwriter in the group. Di connect itu ya. Kita sering ngobrol-ngobrol, sering lempar-lempar nada, ide, dan kalau dikasih 2 kalimat dijadiin lagu tuh sama mereka. Rame-rame, bolak-balik di grup WhatsApp. Jadi memang songwriting freak semua. Jadi kalau ada tema sesuatu mereka nulis-nulis. And then kita ngumpul lah 4 orang. Aku, Andreas Mardanus namanya. Lagunya Percaya Bukan Karena Melihat, gimana? Yes, nyanyi. Apa aku percaya bukan karena melihat. Itu si Andreas ya. Itu, and then Cerah. Kak Cerah. Gunung Kudusmu tau gak? Yes, sama ternyata penulis lagu itu juga KASIH, kasih. Betul. Kasih, Ya. itu. Jadi aku Andreas, Cerah, and then Sarah. Oke. Ini 3 orang luar biasa. Mereka punya apa ya? Kita secara nggak sengaja connect gitu. Kita nulis lah 1 lagu, 2 lagu, 3. Aku lupa 3 lagu atau 4 lagu malam itu. Salah satunya Terhubung. Oh wow. Salah satunya Terhubung. Tahun berapa tuh? 2021 kali ya. Atau 2022 gitu. Gue Lagi COVID berarti ya? Iya pas Iya, COVID. Kekumpul komunitas, and then kita kopi darat lah. Iya. Coffee table kita bikin kan. And then tulis lagu Terhubung. Aku udah siapin kata-katanya. Jadi udah tulis ku terhubung denganmu. Terus kayak firmanmu landasan hidupku. Akhirnya diganti firmanmu itulah dasar hidupku. Terus tak mau ku terlepas. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ini juga aku percaya bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Karena kalau kata-kata gombal kita, mungkin kita bilangnya tak mau ku terlepas. Aku ingin berikan yang terbaik. Aku selalu setia. Aku ingin setia sampai akhir. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi itu nggak menggambarkan Tuhan. Itu lagi ceritain diri kita sendiri betapa kita nggak mau lepas dari Tuhan. Tapi fact-nya, dan ini aku percaya firman Tuhan. Tuhan yang gak mau lepas dari kita. Oh wow. That's why tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Bukan kita yang angkat tangan kita, tapi Tuhan yang turun tangan. Betul. Yang kejar kita gitu. Itu secara gak sengaja. Kalau Brooke Ligertwood, dia bilang the best song is not written. Jadi lagu-lagu yang terbaik itu bukan ditulis, tapi you receive it. Wow. That's why banyak sekali. The best song is not written, but you receive it. Yeah. But you receive. Nancep, tepuk tangan dulu. Kita kalau ada yang keren harus stop dan tepuk tangan supaya kita ingat momen itu. Oh gitu ya? Itu keren banget tuh. Iya. Keren banget. Iya. Jadi ada beberapa momen memang lagu-lagu ini yang sebenarnya nggak sengaja pada saat itu belum belajar yang namanya kita sering bahas sekarang, yes. God Center, Jesus Center. Kita secara sengaja mau nulis lagu yang Jesus Center. Belum zaman itu, tapi emang Tuhan udah mengarahkan ke sana. Gitu. Aku percaya itu bukan dari kita manusia sih. Karena aku juga bingung ya bisa kalau dari manusia kayaknya nggak bakal ada kata terhubung. Karena pada saat itu mungkin sampai sekarang ya mungkin belakangan ada lah 1-2 orang pakai kata terhubung di lagu rohani. Tapi pada saat itu belum ada satupun. Agak angle-nya agak nggak kepikir gitu. Padahal itu sesuatu yang sering dikotbahkan. Betul. Kita harus terhubung sama Tuhan. Kalau kita nggak connect sama Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa segala macam menjadi base firman itu kan. Tapi nggak ada orang satupun yang nulis lagu pakai kata terhubung. Aku percaya itu dari Tuhan sih. You receive it gitu.
Dan uniknya biasanya kan kalau di Sebelum Firman tuh lagu yang paling populer kalau gue perhatiin biasanya Firmanmu apa? Pelita bagi. Itu lagu Sebelum Firman tuh biasanya. Sama ada beberapa lagi ya. Tiba-tiba nih lagu cocok banget Sebelum Firman. Iya benar-benar. Ya kan? Karena ada Firmanmu itu pas banget gitu loh. Jadinya gue tuh ada 2-3 lagu lah yang gue favorit kalau ada yang nyanyiin gitu ya. Bahkan ada 1-2 lagu yang gue bisa, karena waktu itu minister to me waktu gue lagi sakit. Itu gue pas ngomong di gereja gue suka dan bisa buat gue nangis, suka dinyanyiin akhirnya sama beberapa gereja. Dan akhirnya pas mau khotbah ya gue jadi susah ada khotbahnya. Nah nangis dulu kan. Nah tiba-tiba nih lagu nih, post that era gitu ya. Ini lagu yang akhirnya menjadi salah satu lagu favorit gue ketika dinyanyikan di gereja-gereja. Karena dan gue seneng banget tahu bahwa akhirnya gue tahu. Pertama gue tahu dari tante lo, dari Wilda. Dia kasih tahu itu yang nulis Kenny Bale. Hah, Kenny yang tulis gitu. Itu gue kaget banget tuh. Dia kasih tahu di rumah. Dipromoin terus ya. Dipromoin terus ya salah. Kan ponakan yang kita kenal kan. Gue kaget terus akhirnya ya karena gue pikir ya Yesua lah, siapa yang nyanyiin waktu itu. Gue pikir nih lagu-lagunya mereka lah. Dan ternyata waktu gue tahu terus kan Kenny sering ke rumah ngobrol-ngobrol. Yesua juga nyanyi, Yesua juga nulis. Nulis juga bagian dari Terhubung salah satu bagian. Wow, oke. Top liner lah, revisi sedikit. Iya. Nah kalau dari Yesua sendiri gimana akhirnya bisa, karena ikutan nulis gitu? Jadi unik nih, ini unik ceritanya. Ini memang Tuhan banget sih. Gue tuh jarang lihat DM Pastor. Jadi makanya banyak orang-orang tuh yang kayak kesel gitu. Lu kalau di DM susah banget gak dibalas. Sorry, sama. Please kita ini nggak baca DM karena banyak banget kan. Bener. Ya kita perlu orang admin yang bacain gitu. Ya kalau enggak paling kita bacanya tuh kayak mungkin setahun 3 kali, 4 kali. Nggak setiap hari kita bacain gitu loh. Kecuali memang teman-teman ya. Iya. Dan ini kan kita strangers nih, belum kenal, belum crossing the path together gitu. Hi strangers. Sekarang udah gak strangers lah, sekarang udah transferan lah. Gitu. Aduh, tapi yang bikin waktu itu tuh Om Sid collab sama Connect, lagunya Jangkar Hidupku. Oke. Terus jadi penasaran, ini siapa Connect nih, baru denger kan, lihat di sosial media mereka, lihat Spotify mereka, lalu cek, jangan-jangan nih orang ada DM saya juga gitu. Bener ngajakin collab. Wow. Terus aku bilang ke Kak Kenny, boleh Om, ayo coba kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau aku tuh tipikalnya ngelihat lagunya gitu. Karena ada beberapa penulis lagu tuh yang kayak ya mereka tuh datang WhatsApp atau chatting langsung, saya punya lagu harus bayar berapa ya Yesua gitu loh. Terus ntar dulu, gue harus denger lagu lo dulu gitu. Gue bukan masalah di situnya, tapi lagu lo kalau memang bisa diselamatkan gue mau dinyanyiin lah. Tapi kalau menurut gue lagunya di gue nggak kena atau mungkin menurut gue kurang cocok ya gue nggak mau gitu. Lumayan picky lah ya. Kayak ibaratnya mungkin idealisnya kali ya Pastor ya. Jadi pas ngobrol sama kayak ini, kita ada lagu namanya Terhubung, dengerin kan. Wih, ini something nih. Ini kasusnya tuh sama waktu denger lagu Sekali Yesusnya Kak Franky Kuncoro. Oke. Nah, jadi itu aku dapat vibe yang sama tuh. Karena waktu itu Kak Franky lagi story, terus ada satu lagu baru, terus saya bilang, ini lagu enak banget. Ini lagu enak banget. Langsung dia ngajakin kan, yuk duet yuk. Ayo let's go duet bareng, kalau lagu enak mah let's go gitu kan. Gak usah mikir-mikir. Nah ini vibe yang sama yang aku dapetin pas lagu Terhubung. Cuman aku kasih masukan, ini kayaknya lirik depannya perlu diganti. Karena awalnya tuh Firmanmu ubahkan cara hidupku. Oke. Iya, terus kayaknya kalau kita dari awal udah langsung ngarahin kata-kata begitu kurang cets gitu di hati ya. Aku pas lagi dengerin kayaknya kok kata-katanya pas kasihmu layakkan seluruh hidupku. Wow, itu jadi awalnya gitu. Jadi awal tuh itu jadi melengkapi lagu itu. Jadi kita di welcome dengan love gitu loh. Di welcome di awal lagu tuh kasihnya Tuhan yang layakkan kita. Oke. Gitu. Wah ini back story nih dari lagu ini, keren. Terus. And then the firman itu sebenarnya udah dipakai di ujung. Oke. Oh iya benar. Firmanmu itulah dasar hidupku. Dasar hidupku, the foundation yang berdaulat atasku. Itu jadi closing statement benar. Gitu. Jadi pas dengerin lagu itu keinget kan sambil doain ya, maksudnya ini lagu benar gak sih, cocok sih buat saya. Terus Tuhan bawa flashback. Kenapa 2019 itu Tuhan dorong untuk bikin YouTube channel cover dengan judul #Tagar Saat Teduh gitu kan.
yes, kamu kan rindu orang-orang terhubung lagi sama aku. Kamu kan rindu orang-orang balik lagi ngalamin aku. Oh iya. Jadi kok aku bilang ke Koko ini pas banget nih lagu sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh, sesuai dengan tujuan kenapa aku mau nyanyi sekarang, nyanyi rohani ya tujuannya biar Tuhan mau terhubung lagi gitu kan, orang-orang terhubung lagi sama Tuhan. Iya. Akhirnya kita laksanakan lah, and the rest is history. Sebelum gue tanya Kenny gimana dia mulai songwriting, Yesua mulai nyanyi kapan? Dan tahu bahwa, atau mulainya itu seperti apa? Emang penyanyi rohani, WL atau apa awalnya? Jadi aku lahir keluarga pendeta. Oke. Papa itu jadi gembala di satu gereja karena menggembalakan di Pontianak. Jadi dari kecil itu udah terbiasa, terpapar lah dengan pujian penyembahan. Lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Oke. Lahir di Jakarta. Papa itu dari Lampung Metro, mama dari Jakarta, ketemu di Jakarta. Lalu diutus melayani di Pontianak tahun 2001 sampai sekarang lah. Oke. Gitu ya. Jadi kita dari pagi-pagi Papa tuh selalu ngajakin kita nyembah ya biasa lah ya. Histerinya anak-anak pendeta. Pagi-pagi tuh yang bangunin alarmnya Papa udah main gitar gitu kan, nyanyi. Di rumah udah begitu kulturnya ya. Kulturnya udah begitu. Iya. Kalau bahasa orang udah pentakosta banget lah Iya. Wow. Pagi-pagi tuh udah bangun, Papa punya buku pujian tuh kan, kita di gereja dibagiin sama beberapa volunteer yang datang, beberapa anak asuh juga. Jadi kita ngumpul pagi-pagi setiap hari jam 5 pagi pasti doa, nyanyi. Dan stylenya selalu begitu. Papa juga suka flow penyembahan yang free gitu ya, yang spontan. Yes. Iya. Tunggu gue potong nih. Itu ada mirip sama bokap gue. Cuman kalau bokap lo pastinya lebih musikal dan lebih, kalau gue dengar ceritanya barusan, bokap gue itu malam. Malam mesbah keluarga ya. Makanya itu yang gue turunkan ke anak-anak kita sekarang, mesbah keluarga. Nah, masalahnya bokap gue cuma tahu satu chord kunci D, dan lagunya tiap malam sama. Jadi panggilannya kalau kita masuk ke kamar dia nyanyi gini, Bapak terima kasih. Itu lagu sampai gue hafal nih, bukti gue langsung ingat. Tiap malam gue sampai begini nih, diem begini dalam hati gini, Pak nggak ada lagu yang lain. Every single night dia nyanyi lagu itu. Jadi kadang-kadang kita cuma diem menjadi yang nyanyi sendiri gitu. Bapak terima kasih. Mau diikutin juga susah ya kayaknya. Iya, akhirnya ya udahlah. Cuman dan nyokap juga akhirnya ya pasrah cuma lagu itu, dan dia cuma bisa kunci D. Wow. That's it. Oke, terusin. Kalau saya puji Tuhan, Papa saya bisa main gitar. Nah, makanya. Punya songbank lumayan banyak. Karena Papa dulu L juga. Oke. Dan nulis lagu juga gitu loh. Jadi memang culture itu udah dibangun. Jadi kalau ditanya orang-orang kenapa kok Yesus bisa nyembah kayak sekarang, bisa ini. Oh, ini benih yang dari ditabur. benih yang ditabur bertahun-tahun. So ini bukan yang kayak karena spend time 5 tahun doa gitu. No, ini benar-benar dari kecil. Ini yang udah Tuhan izinkan ditabur ya di hidupku melalui Papa gitu. Dan akhirnya terlibat di pelayanan, mulai WL segala macem. Baru ngerti ternyata Tuhan benar-benar mau panggil ada di dunia panggung itu waktu SMP kelas 3. Karena dapat penglihatan. Wow. Ini di kamar mandi. Wow. Lagi mandi. Oh ya. Udah tahu belum ceritanya? Udah ya, udah tahu ceritanya. Oh ya, dapat penglihatan lagi dapat mandi. penglihatan lagi mandi. Gitu. Jadi pas lagi menjemin mata tuh kayak tiba-tiba Tuhan bawa ke stage. Oke. Ada stage terus ada suara, aku akan jadikan kamu berkat. Wow. Lewat dunia panggung. And you see a stage. Iya, itu kayak lagi dibawa Tuhan tiba-tiba di panggung yang gede terus ada banyak orang. Wow. Itu 3 SMP. Aha. Nah, cuman yang jadi masalah kan 3 SMP kondisinya juga belum betul-betul punya keintiman dengan Tuhan ya. Hanya ada di gereja yang ngalamin disiplin rohani, ngalamin sebuah bisa dibilang apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di keluarga. Tapi itu secara pribadi belum benar-benar tinggal di dalam kasih Tuhan tuh. Belum benar-benar meresap, soak di dalam kasihnya Tuhan. Sehingga pas 3 SMP itu pikirannya cuma, oh gue jadi terkenal, gue akan jadi orang kaya, gue gak usah mikirin sekolah. Jadi SMP aku ke Jakarta, dikirim sama papa ke Jakarta buat sekolah, tinggal di rumah nenek. Gak ada pikiran lain selain pengen jadi terkenal, cobain X Factor, Got Talent, segala macem lah. Karena memang berarti udah bisa nyanyi dong? Bisa, tapi in the middle lah, belum sampai. Belum matang. Iya, belum matang, belum mature. Secara skill, secara ya kan untuk nyanyi kan di atas panggung banyak jam ya, stage act, jam terbang segala macam itu belum matang. Tapi ada potensi memang. Cuma udah pede aja dulu. Karena apa? Karena kan Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita kan gitu kan. Karena feelingnya udah dapet dari Tuhan nih. Pasti Tuhan yang buka jalan gitu. Ya ternyata perlu kita siap-siap juga gitu kan. Akhirnya kecewa sama Tuhan, 3 kali itu cobain aja pencarian bakat gak ada yang lolos. Sampai saking pengennya terkenal ya, apakah gue harus nyanyi sambil ngedance? Serius, ada satu ajang pencarian bakat, Got Talent itu gue daftarkan diri nyanyi sambil dance.
Untung gak ditayangin. Kalau ditayangin gue malu. Tapi itu satu-satunya ajang pencarian bakat yang sampai gue ketemu juri utama tuh. Biasanya cuma juri-juri biasa doang, juri-juri lokal. Iya, Itu iya. ketemu juri utama ada Ari Lasso, ada. Tembus dong berarti itu ya. Wah tembus. Iya, iya. Wah tapi itu memalukan sekali ya. Nggak ditayangin sih. Itu enggak jangan. Itu memalukan banget. Itu memalukan banget Harus sih. dicari. Masa gak ada di YouTube? Nggak ada harusnya. Cuman yang kayak yang beberapa orang dikumpulin yang tetot nggak diterima itu ada mukaku. Oke. Jadi itu wah di situ saking malunya berasa kayak apa ini kemarin cuma halusinasi gitu. Jadi sempat kayak begitu. Jangan-jangan halusinasi doang nih. Kayaknya Tuhan nggak mau buka jalan deh bukan di sini. Lagi di toilet SMA cuci tangan, Tuhan bilang kamu kemana aja dalam hati. Wah itu langsung ternyata selama ini gua yang ngaco bukan Tuhan yang lupa. Iya. Gitu. Ternyata gua yang salah Tapi nih. perlu lah proses kayak begitu ya. Bener, Proses perlu dewasa, banget. iya. Perlu banget. Iya. Dari situ langsung akhirnya cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan buat Tuhan kabulin apa yang aku mau, bukan itu, tapi benar-benar cari Tuhan supaya Tuhan aku pengen tahu kehendak Tuhan tuh apa. Apa sih yang Tuhan mau di hidup aku? Iya, Di situ baru akhirnya berdoanya bener, baca firmannya bener, karena tujuannya pengen tahu Tuhan kok sayang banget sama gue, masih manggilin gue. Bahkan perenungannya di banget sampai ngerenungin kok Tuhan mau mati buat gue gitu. Kok Tuhan mau buka jalan supaya gue bisa kenal dia. Padahal gue ini hidupnya penuh dengan keegoisan gue, penuh dengan diri gue sendiri. Nah tapi di situ Tuhan buka, wah banyak banget Tuhan singkapin. Dan Tuhan dalam 1,5 tahun ya, ketika kita say yes, ketika kita willingly untuk rendahkan hati dan bilang Tuhan bentuk aku, Tuhan aku mau tahu apa yang jadi kehendakmu. Itu tuh kayak ya bahasanya percepatan mungkin ya. Oke. Tapi percepatan untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk masuk dalam penggenapan janjinya Tuhan. Iya. Di dalam personal ya, janji Tuhan yang personal ya buat kita. Dan di situ Tuhan bawa aku kenal Tuhan sungguh-sungguh sampai akhirnya udah gak ada keinginan terkenal. Pengen terkenal tuh hilang dalam 1,5 tahun. Dan akhirnya bisa ngomong dengan sincere ke Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau itu yang aku mau. Oke. Di titik itu 2015 akhir ya ingat banget tuh, atau 2016 awal Tuhan malah buka jalan. Tuhan kenalin sama satu orang yang dia bilang lu harus cobain ajang pencarian bakat ini, Just Do It. Nama orangnya tuh Just Do It. Just Do It itu Oke. di Net TV. Harus duet semua. Iya jadi dari pertamanya kita sebagai kontestan audisinya sendiri, tapi after itu for the rest kita duet terus sama coach kita. Nah itu ada almarhum Bung Mike, Once, Elizabethan, iya sama coachnya. Itu bener-bener yang ibaratnya oke, lu udah gak mau itu, this is your time gitu. Oke. Ketika lu udah gak bergantung sama itu, this is your time. Akhirnya Tuhan buka, padahal aku udah bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau aku nyanyi di gereja pun gak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan bilang aku gak mau, aku maunya kamu nyanyi untuk semua orang, bukan cuma untuk orang-orang di gereja. Oh, wow. Gitu. Iya. Akhirnya yang terjadi ikut ajang pencarian bakat Just Do It, itu bener-bener dalam hati cuma bilang Tuhan, ya udah terserah Tuhan deh maunya kayak gimana. Gue udah nggak berusaha nyanyi yang kayak listen apa gitu, nggak. Gue nyanyi lagu yang simple, LOVE, lagu yang easy, semua lagu-lagu yang sederhana. Tapi di setiap episode ya, itu tuh orang-orang tuh ngerasain hadirat Tuhan. Karena tau nggak Om, setiap kali gue mau nyanyi tuh gue cuma bilang kayak gini ke Tuhan, Tuhan, lu tahu gue udah nggak pengen jadi penyanyi sekuler. Tapi kalau Tuhan mau gue nyanyi di stage ini, biar orang-orang itu berasa bahwa Tuhan yang lagi nyanyi buat mereka. Amin. Ya, Wow. karena lagu-lagunya Ya, lagu-lagu ya. cinta kan, Ya. Stay With Me. Jadi gue bayangin kalau gue nih lagi merepresentasikan Tuhan yang nyanyi buat mereka. Dan komentar-komentarnya tuh sampai si juri-jurinya bilang gue kayak lagi denger lo bahasa roh, gue kayak lagi denger hadirat Tuhan di sini. Itu tempat Just Do It tuh udah jadi kayak altar gitu loh, Wow. udah jadi tempat gereja gitu. Iya, Padahal Belum satu ya. belum, itu 2016. Iya. Jadi Tuhan buka pintu, dar menang. Menang ya? Menang, jadi pemenang. Itu kayak wah semua orang bilang akhirnya segala macam. Tapi setelah menang gue malah takut. Makanya dari 2016 sampai 2019 awal tuh nggak ada nyanyi lagu rohani sama sekali di sosial media. Kenapa? Takut kenapa? Secara manusia ya Iya. takut. Aduh gue terlalu rohani deh ntar kalau gue nyanyi lagu rohani. Oh. Toh Tuhan udah buka gue nih, kemarin gue bilang gue maunya di gereja, Tuhan suruh gue nyanyi di sekuler. Ya udah berarti gue bukan nyanyi lagu rohani dong. Oke. Gitu. Jadi mengsimplifikasi. Oke. Udah ambil apa ya, udah menyederhanakan sendiri. Wah stuck, nggak kemana-mana. Padahal orang manusia berusaha buka jalan. Steve Lillywhite, produser eksekutifnya JMSI dari jagonya musik, sampai bilang, ayo kita masukin kamu soundtrack, film segala macem. Bukanya everyone try to open the door for me. Semua orang berusaha bukain pintu buat Yesua Abraham, karena menurut mereka ada peluang yang besar buat seorang Yesua Abraham.
Tuhan tutup tapi. Hmm. Ditutup sekencang-kencangnya. Padahal itu ibaratnya orang-orang bakar duit gitu ya. Tapi ditutup. Jadi nggak pernah kejadian. Gak ada single yang meledak. Wow. Bener-bener stuck. Kalau kata beberapa orang kan the curse of the first champion gitu ya di ajang pencarian bakat. Yang meledak tuh malah yang runner up ya biasanya. Oh gitu ya. Iya. Ada istilah gitu Katanya ya. begitu. Oh. Jadi runner up itu memang terkenal banget Sarah Fajira yang nyanyi lagu Latih. Oke. Latihnya Weird Genius. Iya iya. Ya, kalau- Judika Oh juga iya, dari Judika situ sama ya. Mike. runner Bener, up. Judika lebih terkenal dari Mike. Joy iya, Tobing dan ya. Delon. Iya. gitu Iya, contohnya. Jadi katanya selalu seperti itu. The curse of the champion. Iya, kata orang-orang. Oh, Tapi kan oke, kita oke, dalam oke, Kristus oke. udah gak ada Iya, kutuk iya, ya. iya, iya. Iya. Ya unik juga tuh ya. Iya, iya. Sampai orang-orang yang tadinya percaya banget, salah satunya Once sampai ngomong kayak unit plan B deh. Lu belajar dagang mungkin. Sempet digituin ya. Serius mungkin muka gue udah cinko banget kan nih. Cina kota banget. Dagang. Tinggal di Cideng lagi. Iya. Beberapa orang bilang nih yang jualan komputer glodok nih gitu. Serius. Wah tapi itu saking apa ya ibaratnya Tuhan orang-orang yang tadinya punya harapan percaya banget sama seorang Yesua Abraham. Sekarang udah gak punya apa ya ibaratnya udah mengucilkan, merendahkan. Udahlah lu inilah lu gak laku di sini gak laku. Nah di titik itu tuh lagi 2017 pokoknya dalam masa-masa gak jelas itu ya. Masa-masa kere-kerenya juga. Masa-masa gak jelas mau ngapain juga. Bingung arahan Tuhan kemana. Ketemu sama yang namanya Raguel Lewi. Oke. Pastor Raguel Lewi waktu itu dia juga lagi lari juga dari panggilan tuh ya. Tapi dia udah ada dorongan untuk bikin komunitas, untuk menggembalakan. Oke. Dan kita dikumpulin tuh influencer-influencer di satu komunitas ini namanya Influence. Kita ngumpul 2 minggu sekali, kita worship di sana, ketemu sama yang namanya Yosua Gunawan. Dia ini produser dari Eklat Story, band cover akustik pertama di Indonesia. Oke. Jadi kita sering ngumpul setelah tahun ketiga, gak tahu kenapa baru berani ngomong ke Yosua dan bilang bahwa Yos, menurut lu gue harus ngapain ya? Gue butuh masukan nih karena gue lihat lu making banget from YouTube, kayaknya lu pattern lu jelas gitu loh. Kalau lu lihat gue nih, lu lihat gue ngapain ya? Lu bikin YouTube lah penyembahan, dia bilang gitu. Pada saat itu tuh 2018 akhir dan itu Andi Ambarita baru aja bikin iya, YouTube iya, iya. dan meledak kan. Ya. Dan gue bilang, tapi udah ada Andi Ambarita, ngapain lagi gue bikin? Beda bro, cara lo nyembah dan caranya Andi nyembah lagi Yeah. nyanyi itu beda. You have Yeah. your own style. Dan Yeah. kita diberkati dengan style lo. Doa dan bilang ke Tuhan, masih berani lagi ngomong ke Tuhan gini bilangnya. Tuhan, waktu itu kan Tuhan kayaknya udah gak mau saya nyanyi lagu rohani. Kenapa nih tiba-tiba nyanyi lagu rohani lagi? Masa nyanyi lagu rohani sih gitu? Tapi Roh Kudus kasih impresi. Yes, aku bukan kamu gak mau nyanyi lagu rohani. Yang aku mau kamu itu menyanyikan tentang aku untuk semua orang. Bukan cuma di gereja aja. Wow. Tapi gimana kamu pengen orang-orang tahu tentang aku kalau kamu aja takut nyanyiin lagu rohani? Wow. Iya, iya. Lah, ya juga ya. Salah nangkep. Ya kita seringkali salah nangkep Iya, maksud Tuhan ya. iya. Wah, aku salah nangkep Tuhan. Akhirnya ya udah Tuhan, aku cek ombak dulu deh. Cek ombak gak berani langsung YouTube kan, karena kan butuh effort lebih buat YouTube. Ya udah pakai handphone Xiaomi, ingat banget tuh waktu itu. Bikin video di rumah pakai gitar, nyanyi, coba post Instagram. Wah, engagementnya naik. Loh, oh ini yang orang nantikan dari seorang Yesua Abraham apa ya? Akhirnya doa dan ngobrol sama Yosua. Yos, gue gak punya peralatan, bisa gak kalau mau kita kerjain ini bareng-bareng. Dan Yosua bilang, oke, gue coba pikirin 2 hari ya. Katanya sih dia doain, cuma akhir-akhirnya dia bilang, gue gak doain sih Yes, gue cuma mikirin doang waktu gue cukup apa enggak, kata dia. Kemarin sih ngomongnya rohani banget, gue doain dulu ya Yes gitu. By the way, sorry nih. Ini juga masukan buat kita semua ya. Ya. Kan banyak banget kalau kita misalnya dikasih tahu sama orang terus kita di WhatsApp atau di mana-mana lah. Oh iya ntar gue doain ya gitu ya. Yeah. Itu omongan yang udah biasa kita keluarin dari mulut. Dan we end up kita nggak doain memang. Kita cuma ngomong doang untuk make the person feel good gitu. Ya, ya. Nah kira-kira 10 tahun lalu gue diingetin sama Tuhan. Itu gue lagi di kantor waktu itu siang-siang. Tuhan bilang gini, setiap kali kamu ngomong begitu sama orang, baik itu di WhatsApp atau kamu ngomong secara langsung, berhentilah dan doain langsung. Daripada ntar kamu lupa. Benar. Kalau enggak kamu cuma ngomong doang. Benar. Jadi setiap kali gue bilang, oke kita doain ya, gue akan berhenti dan gue akan doain tuh orang. Wow. Karena gue udah tahu pasti setelah itu gue akan lupa soalnya. Benar. Kita akan engage sama orang lain, kita lupa. Kita akhirnya cuma basa-basi doang gitu. Yes. Iya kan? Jadi itu food for thoughts lah untuk Yap. apa yang kita lagi nonton. Kalau sampai ngomong gitu,
udah doain aja langsung di situ, dalam hati juga nggak apa-apa gitu. Ya, Daripada at least we do it, ya. Iya itu, dia kan bohong kan sama Benar, dia benar, gitu benar, loh. benar. Iya kan, terusin. Iya lagi, bener lagi. Kita kebiasaan ya, mungkin Kebiasaan. terlalu basa-basi ya. Iya, Itu iya. jadi nggak ada meaningnya ya. Betul. Aduh. Iya, iya. Dan turns out, tapi puji Tuhannya dia mengambil keputusan yang benar gitu ya, walaupun dia nggak doain Iya, itu. iya, iya. Dan dia bilang, oke yes, setelah gue pertimbangkan, yuk let's do it. Mhm. Ya udah kita jalanin itu. Waktu dalam perjalanan mau syuting, inget banget 29 Maret 2019 tuh video kita syuting 3 video pertama. Di situ ada Pastor Gue Lewi juga, Pastor Lewi yang bilang, yes nanti lo kasih nama hashtag Saat Teduh ya. Gitu. Oh itu nama dari dia. Dari dia yang Oke. bilang. Dan waktu impresi ditanyain sama Yosua, Yes lu mau videonya kayak gimana? Kok gue dapet impresinya video hitam putih ya Yos? Biar orang-orang gak fokus sama videonya. Tapi mereka bener-bener ini tuh video yang diputar untuk create the atmosphere dimanapun mereka berada. Bukan untuk lagi nonton entertainment, bukan. Tapi memang tujuannya supaya mereka tuh putar video ini, ketika video ini diputar atmosfernya tuh yang berasa di ruangan itu langsung. Iya, Gitu. iya, iya. Itu alasan kerennya. Iya, iya, Alasan bodoh-bodohnya tuh biar kalau gak ganti baju gak ada yang komplain. Kan kita gak punya banyak baju Iya, ya. iya, Baju kita iya. itu doang kan. Iya, iya, Kadang iya. syuting langsung buat berapa banyak. Iya, Kan kalau iya. gak ganti baju gak ada yang komplain kan, hitam putih gak Iya, berasa. iya. Emang monokrom. semuanya hitam putih akhirnya? Semua. Semua? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Selalu. Oh, Hitam putih. wow. Kecuali ada video connect. Kalau Oke. video connect Om Kenny maunya ada warnanya ya yes. Oke tapi covernya aja Tapi hitam kalau putih. Yesua sendiri pasti Hitam black and putih, white. black and white, Oh, wow. selalu. That's your, ya itu jadi DNA kamu lah ya. Iya jadi trademark lah ya. Trademark, iya, iya, iya. Dan ternyata wah itu YouTube itu udah ada dari tahun 2016 kan. Cuman 3.000 subscriber, dalam sebulan 10.000 subscriber, setahun 100.000 subscriber. Wow. Sekarang udah hampir 500.000 subscriber dan itu konsisten setiap orang sampai sekarang dengerin terus diulang-ulang iya, di repeat. iya. Nah, kayak wow. Dan gak nyangkanya lagi ternyata itu persiapan buat COVID. Ternyata Tuhan siapin itu, Tuhan gerakin, Tuhan dorong, Tuhan paksa untuk bikin 2019 supaya 2020 anak-anaknya bisa nyembah di rumah dalam kondisi mereka yang mungkin penuh pergumulan ya. Dan memang ya YouTube yang udah ada video worship kayak gitu-gitu, itu timeless tau gak? Bener. Orang selalu butuh dan dia bisa dengar di mobil lah, dia bisa dengar di mana aja because it's alunan musik kan. Yes. Dan di rumah juga kalau pagi-pagi itu kita nyalain begitu kan teduh rumahnya langsung. Betul. Kita juga kadang-kadang kita nggak nonton cuman karena dengerin suaranya kan udah enak gitu loh. Yes. Dan itu timeless betul. Dan orang akan terus cari gitu selalu. Nggak nyangka. Timeless itu berarti jadi legacy. Legacy. Amin. Iya. Legacy AdSense buat Yesua, legacy iman buat yang mendengarkan. Amin. Aduh kocak. Iya, 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 iya. Nah dari situlah ternyata, tapi yang dahsyatnya Tuhan, 2019 itu ketika aku bilang yes Lord aku mau nyanyi tentang engkau, biar orang-orang dengar tentang engkau. Tuhan buka pintu di sekuler juga. Itu Eklat Story, solois, tiba-tiba vokalisnya mau jadi solois, keluar dan Yosua bersama partnernya bilang, kita butuh lu yes, kita udah gak kepikiran lagi. Dan gue bilang ke mereka kan, tapi gue nih udah ada jadwal pelayanan lo segala macem lo. Gue pasti akan susah nih kalau misalnya udah ada jadwal yang masuk duluan. Gak masalah, tapi kita pengen lu jadi face yang Eklat Story. Oke. Turns out Eklat itu artinya bercahaya, Wow. bright dalam bahasa Prancis. Jadi cerita cahaya gitu ya. Dan di sana kita bikin lagu yang tadinya Eklat Story juga cover, kita bikin lagu original sendiri, meledak di 2020. Dan ternyata dari situ kita jadi bisa menikah, tiga orang menikah karena satu lagu meledak itu, bentuk cinta. Rambut warna-warni bagai gulali gitu ya. Nyanyiin dong. Rambut warna-warni, nanti kena copyright. Yang pegang copyrightnya ini soal member yang lama. Dan akhirnya Tuhan buka jalan, Eklat pun sekarang jadi seperti apa ya, pelayanan misi buat kita ketika kita diundang. Iya. Kita nyanyikan lagu rohani juga, kita berdoa juga buat orang-orang yang hadir. Iya, Walaupun banyak yang mereka mungkin ya gak kenal, belum percaya Yesus gitu ya. Iya. Belum dengar tentang Yesus, tapi di sana kita jadi tempat untuk kita menginjili, Iya, buat iya. kita preaching. Dan Wow. dan Tuhan kasih kesempatan untuk jadi face dari sebuah lagu terhubung di tahun 2022 ya. Iya, Yang baru iya. naik lagunya 2024 kemarin ya. Iya, iya. Dan turns out ada lagu lagi yang Tuhan kasih. Nah, Lagi juga ongoing nih, lagi ongoing. Bukan lagi ongoing lagi, Pastor. Lagi Tuhan pakai untuk berkati banyak orang di momen ini. Wow. Yes. Iya. Gimana Om Ken? Kalau Kenny gimana Ken? Awalnya nulis lagu lu nyanyi dulu, suka nyanyi atau suka musik? Sorry. By the way, background kalian suka musiknya apa sih?
Growing up sama musik apa? Nano-nano kali ya. Nah, campur-campur. Campur-campur. Kalau Yesua? gue rohani sih gue. Lagu rohani dari karena papa soalnya. Karena papa. Iya, iya, Jadi iya. kalau ditanya ada konser gitu, nonton konser ini nggak tertarik. Memang beneran nggak tertarik gitu. Iya, iya, iya. Ya ada beberapa lagu suka lagunya, bukan Iya. karena kayak ini satu icon lagunya. Sejauh ini sih yang paling gue demen ya Justin Bieber ya. Oke. Justin Bieber. Walaupun sekarang lagu-lagunya agak aneh-aneh gitu. Cuman icon dia. Tapi kalau lagu ya siapa yang lagi enak aja didengerin. Sometimes hip hop, sometimes apa. Tapi yang selalu wah lagi pengen denger lagu nih, udah lagu rohani pasti. Oke. Lagu. Nah, kalau gue beda soalnya. Kalau bokap kan yang gue bilang tadi kan lagu cuma satu doang. Ya mungkin karena faktor ini juga nih. Dia suka lagunya itu doang, yang lagu rohaninya. Mungkin yang dia tahu cuma itu. Dia tuh koleksi kaset. Dan kita growing up sama Rolling Stone, Beatles, Cat Stevens, The Carpenters, gitu-gitu loh. Zaman-zaman dia. Nah, gara-gara itu gue sama adik-adik gue jadi demen rock. Gue suka banget sama musik rock sampai hari ini. Dan kita biasanya pakai senar, buat main badminton tuh, raketnya. Oke. Kita nyalain kaset, kita main band. Asik. Belaga-belaga gitu ya. Jadi kita ngerok banget ya. Pantesan bokap gue itu ya Elvis lah juga dia dengerin selalu. Pantesan lagu rohani mungkin agak minim akhirnya. Tahu cuma gitu doang dia malam-malam tahu. Jadi gue grow up sama begitu. Lu gimana? Jadi agak trauma sama Bapak terima kasih itu tadi ya. Versi Oke. rock. Kalau lu nano ya, lu Iya, gabungan dari banyak cuman lagu. sebenarnya anak pop banget. oke. Ya paling Iya. yang pasti lu kayak Iya, music to go gitu kayak Iya, itu apa? udah Iya. gak usah mikir ini Sebenarnya pasti. kalau dulu dengerannya Blink. Blink 182. Oke. Hampir hafal semua dulu ya. Wow, oke. Kecuali kalau yang keluar albumnya itu hampir hafal semua, tapi kalau yang dia ada underground gitu nggak terlalu dengerin. Nah setelah itu ya yang apa mainstream aja, Westlife. Oke. Ya sama lah Iya, kita berarti. itu jadi Iya. agak-agak malu-malu kalau cowok mengakui demen Westlife, Backstreet Boys dan kawan-kawan. Enak Ya. lagi lagu. Kalau Iya, gue bisa enak. dimarahin sama teman-teman anak metal. Iya, What? nah Masih gitu? itu dia. Jadi itu justru jadi nggak tahu ya, jadi modal untuk bikin lagu yang simple saat ini. Iya, Kayaknya iya, aku iya, nangkapnya iya. sih gitu. Oke, iya. Karena itu dia kan nggak boleh yang range-nya terlalu tinggi. Iya. Pokoknya yang simple-simple, Iya, yang easy nadanya listening, repetisi. Iya. Itu jadi modal buat songwriting Iya, iya. Wow, di zaman iya, sekarang. betul. Kayaknya gitu sih. Iya. Tapi emang enak sih, mereka enak kok. Iya. Iya. Dan bisa dinyanyiin. Iya bisa Blue, dinyanyi. udah bisa Iya. nyanyiin ya. Iya, Kalau iya. rock siapa yang gue demen rock ya? Nah lo, Rock siapa mikirnya lama nih pasti. ya? Mikirnya lama nih. Kalau rohani Delirious. Oke. Ya kalau agak kontemporer mungkin Switchfoot. Oke. Gitu. Nonton gak Jadi Switchfoot dengerin. pas ke Jakarta? Ayo. Gue Aduh. gak tau lagi itu siapa sih? Oh itu keren tuh. Ada. Rohani juga itu. Iya. Iya. Agak keras, agak ngerok. Ya keras. Itu pernah ke Jakarta. Nah, tapi di yang Tennessee Note. yang gua dengerin bukan lagu-lagu yang keras-keras itu. Yang belet-beletnya. Iya. 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 Boleh iya. tuh. Iya. Gue ngaku di sini ntar dihakimi lagi gue. Enggak lah. Gue pernah nih pengakuan. Gue abis khotbah di sebuah gereja di Jakarta. Malamnya ada konser Metallica. Hari Minggu malam di GBK. Nah biasanya pendeta itu ngajakin gue makan malam. Nah kali itu gue bilang nggak bisa dong, karena dia temen. Oke. Pak saya nggak bisa pak, karena gue buru-buru mau nonton ke GBK sama adik-adik gue. Terus gue dalam hati gini, jangan tanya. Dia pas nganterin ke mobil, emangnya Pak Billy mau kemana? Ya gue nggak bisa, gue nggak mungkin bohong lah. Iya. Saya mau nonton konser pak. Oh konser apa gitu? Ya gue ngomong lah Metallica. Sama Jokowi gitu. Kan Jokowi datang tuh, Jokowi kan datang kan. Terus tiba-tiba lo tau gak, tiba-tiba ya. Kan gue dianterin sama dia sama anak-anak PW-nya dia gitu. Tiba-tiba anak PW-nya ngomong gini, Pak saya juga demen pak, cuman saya gak berani pak nonton. Saya takut pak nanti saya dimarahin pak. Wah, Karena stigma kan, Iya. stigma bahwa musik rock tuh musik setan lah Setan. segala macam gitu-gitu. Iya, gitu. bener. tapi padahal ya di beberapa worship team di Indonesia juga sering banget ngulik pakai lagu Slipknot, Exactly. Iya. Metallica. Iya. Turns out Banyak Slipknot sekali. itu tidak sedark itu loh. Mereka family man banget. Iya. Mereka, Sekarang ya kita perlu pahami juga gini. Ada satu band namanya Iron Maiden. Dan lo kalau lihat cover album yang ngeri banget. Kayak gambar iblis gitu.
Oke lah, itu mungkin banyak orang nggak setuju. Oke lah, gue I get it gitu. Tapi lu jangan bilang bahwa itu band setan. Karena semua liriknya tentang perang dunia kedua. Dan itu sejarah semua. Dan keren banget sebenarnya. Dan banyak orang nggak tahu juga bahwa drummernya born again Christian. Wow. Drummernya. Gue nonton waktu mereka ke Jakarta. Nah itu stigma kan. Stigma. Nah terus gue pernah ngomong sama satu orang tua. Gue bilang ini. Bu, ibu ajak anaknya ibu nonton Katy Perry di Sentul waktu itu. Ibu tahu nggak lagunya banyak banget isinya seks semua. Wow. Dan ibu karena dia nge-pop aja lagunya, it looks harmless gitu. Tapi lo akhirnya membuat stigma bagi orang-orang kayak begini, dan lo nggak tahu di dalam itu banyak orang Kristen. Wow. Megadeth misalnya, itu pemain bassnya sekolah Alkitab lagi. Wow. Banyak orang nggak tahu namanya Dave Ellefson. Orang namanya Alice Cooper, yang orang ngeri banget kelihatannya. Dia lahir baru, Wow. ya kan? Si Welch dari Korn, lahir baru udah. Banyak banget sebenarnya. Yap. Iya, jadi kita akhirnya taruh stigma-stigma kayak gitu. Nah, itu yang bahaya, gitu aja sih. Benar. Kalau dari sisi musik. Soalnya pada waktu itu kan Satan Panik ya sempet ya. Iya. Momen itu kan kayak Digimon dibilang ada setannya Iya. lah, Teletubbies ada setannya lah. Iya. Apapun yang Tamagotchi. Iya, Tamagotchi betul. Semua yang kayak kita nggak ngerti dibilang setan. Iya, Aduh, iya. gila, inget banget tuh gue. Kalau liriknya dikasih dengan lagu-lagu yang setuju dengan kegelapan dunia, oke lah, I get it lah Iya. gitu ya. Tapi kan kita harus lihat dulu di baliknya ada apa gitu. Mereka kasih pesan bahwa kayak Armageddon bilang, ini loh, kalau terjadi perang nih kayak gini ngeri jadinya nih. Gue kasih nih covernya kayak begini nih yang terjadi gitu loh. Pengerian, Dan banyak history di dalamnya gitu loh. Itu Wow. biarlah itu menjadi apa ya, pelajaran juga bagi kita untuk kita lihat lebih dalam lagi gitu. Hati-hati juga, memang hati-hati dengan lirik sih harusnya kan. Yes. Makanya kan ada kaitannya dengan penulisan lagu gitu. Bener. Pertama kali nulis lagu tahun berapa kan? Dan usia berapa waktu itu? Sebenarnya nggak 2008 mungkin around. Oke, Tadi usia kan berapa tuh udah ya? cerita ya ada backgroundnya. Cuman mungkin belakangan jadi percaya banget sama yang tadi itu. The best songs itu dari Tuhan semua. Iya. Iya. Oh 2008 pertama kali yang tadi bilang itu ya? Iya, Pertama 2008 kali habis nulis itu 2011 keluar yang lagu Setia, single. And then udah nggak nulis lagi sampai COVID. Oke. And then baru satu EP, beberapa, nah nggak sengaja dikontrak sama First Media. Oke. 2 tahun waktu itu. Oke. First Media, jadi harus bikin video 10 lagu per bulan, tapi 6-nya lagu baru. Oh, wow. Iya, iya. Jadi Challenge juga ya. di challenge setiap bulan harus ada 5 sampai 6 lagu baru. Walaupun kadang-kadang 4 lagu baru, kadang-kadang diulang lagu original tapi diulang kayak gitu. Oke. Tapi intinya 5 sampai 6 lagu baru lah. Udah berapa lagu yang Kenny tulis selama ini? Kalau sampai Dari saat 2008? maybe dalam 5 tahun ini mungkin ya more than 50 kali ya. Lebih dari 50 Maybe, lagu? ya, around wow. gitu. Iya. Wow. Cuman yang sekarang belajarnya kayak lagu Terhubung tadi itu secara nggak sengaja jadi God Center liriknya. Habis itu kita punya jadi aku ngerasa apa ya, Holy Discontent itu kalau denger lagu rohani itu yang terlalu manja. Satu terlalu manja. Self-centered ya. Iya, yang kedua ceritain diri sendiri terus gitu. Walaupun itu isinya kerinduan sama Tuhan, tapi menurut aku itu tetap self-center. Iya. Karena yang harusnya terjadi adalah kita memberitakan karakter Tuhan seperti apa. Iya. Kayak lagunya, kayak cerita Daud. Iya. Daud itu orang sangat bejat sebenarnya, Iya. tapi diubah Tuhan jadi hebat. Dari kisah yang bejat jadi satu pribadi yang hebat. Bahkan di Alkitab kejadiannya nggak dihapus. Iya. Malah dia kayak Tuhan telanjangin, Iya. tapi dikasih karunia. Yes. Walaupun lu sama Batsheba kayak gitu, Iya. bahkan dia pembunuhan berencana Uria, tapi Tuhan ujung-ujungnya tetap bilang dia berkenan sama Daud. Wow. Itu yang lagi berusaha aku dalam bentuk songwriting ya. Jadi Daud ini akhirnya yang dikenal bukan dosanya Daud, kita nggak glorify dosanya, Betul. tapi Kasih karunia Tuhan ya kasih Yes. karunia Iya. Tuhan. Yes. That's- Dan bahkan namanya Batsheba ada di dalam silsilahnya Yesus. Yes. Wow. Dan gua kalau baca Matius pasal yang pertama, itu seringkali kita skip silsilah.
Matius lagi ngasih tahu sama kita. Kalau kita baca, kita langsung baca kelahiran Yesusnya. Karena kita nggak mau baca nama-namanya. Iya. Dan seringkali di dalam sebuah firman yang dibahas kadonya. Yaitu Yesus. Yang Matius lagi tulis di silsilah, itu bungkus kadonya. Wow. Dan itu ada nama-nama yang masa lalunya gila-gila. Yang ada di dalam silsilah Yesus. Nah seringkali kita buka kertas kadonya, kita nggak inget lah kertas kadonya. Kita inget isinya kan. Iya. Yang Matius lagi kasih tau, lu jangan lupa nih kertas kadonya. Kertas kadonya ini pas lu buka, ini kertas kadonya nih. Ada nama-nama Rahab, prostitusi. Wow. Rut, orang Moab, bukan orang Ibrani. Dibilangnya istri Uria di situ. Betsheba kan, selingkuhan sama Daud. Wow. Terus yang pertama kali disebut siapa? Tamar. Iya. Tidur sama mertuanya. Wow. Dan Maria. Ada 5 perempuan yang di dalam silsilah Yesus itu disebut. Dan Matius lagi nulis kepada audiensnya orang Yahudi. Yang di dalam silsilah nama perempuan gak pernah dimasukin. Makanya misalnya dulu kita disebut di perjanjian lama, bokap gue namanya John. Pasti dibilangnya Billy anaknya John. Gak mungkin disebut Billy anaknya nyokapnya. Iya, iya. Matius nulis itu karena Matius menerima kasih karunia sebagai pemungut cukai di rumahnya. Dan Matius akhirnya nulis, gue rasa tuh pas dia tulis dia kebingungan juga, roh Tuhan hinggap di atas dia tulis tuh nama-nama 5 perempuan itu sampai kepada Maria. Dan 5 is the number of grace. So is the bungkusan kadonya, the gift wrap-nya tuh nggak pernah dibahas. Wow. Yang kita bahas lalu Yesusnya kan. Wow. Betul, itu indah banget. Tapi dia datang untuk orang-orang kayak begitu. Orang berdosa lah, yang lo bilang tadi. Orang-orang yang nggak pernah dianggap lah. Itu bungkusan kadonya. Dan seringkali kita main buka aja, kita main langsung lihat kadonya, kita lupa sama bungkusan kadonya. Wow. So that's gonna be my Christmas sermon this time. Ini gara-gara lo ngomong Daud jadi gue inget. Gue spill duluan. Ini jadi pewahyuan banget bagi gue. Dan gue pas baca itu silsilah, itu bagi gue, iya ya Matius nih nulis ada maksudnya. Ngapain nulis silsilah, dia bilang itu. Iya, iya. Dan itu nggak lazim buat orang Yahudi untuk ditulis nama perempuan. Dan yang ex berdosa semua lagi. Kecuali Maria ya, yang nggak dianggap bahkan. Gitu loh. Itu kayak bukti Tuhan sayang sama orang yang berdosa ya. Exactly. Dia don't mind ada apa ya? Iya. Dia don't mind berada Iya. di dalam histerinya orang berdosa gitu. Iya. Gila kan, nggak sempurna kan Gila. silsilahnya dia. Dan itulah dia datang untuk kita kan, yang nggak Yang sempurna emang cuma Tuhan. Betul. Semua lagu rohani di dunia ini nggak ada satupun yang sempurna. Betul. Tapi yang sempurna hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Benar. Iya. Ya. Gue diberkati banget. Gue diberkati. Sebelum kita tutup, boleh nggak nyanyi dulu? Yes. Boleh dong. Boleh dong ya nyanyi. Cerita ya. dikit kali WGTV. Oh iya, jadi ini kan tahun lalu Connect itu baru bikin songwriting camp. Mhm. Jadi nulis 5 lagu baru. Oke. Nah, mereka posting di sosial media. Mhm. Dan saya harus lihat dong. Iya, Ini iya, harus iya. gue book dulu nih lagu Iya, yang kena iya, di iya. gue nih kan. Iya. Wah, ternyata ada satu lagu yang kena Paling banget. terakhir, yes. Yes. Berarti lu slide sampai terakhir. Iya, sampai Itu terakhir. slide nomor 5. Iya, itu lagu pokoknya lagu terakhir. Lagu terakhir tuh. Lagu terakhir karena gue Berarti dia dengerin dengerin satu-satu maksudnya. Dengerin satu-satu, bener-bener dengerin. Oh enggak, lagi dengerin enggak. Pas kelima, Junjunganku judulnya. Wow. Junjunganku. Wah, ini kok kena banget ya. Langsung bilang, tolong lock lagu nomor 5 buat saya, jangan ada yang nyanyiin. Saya mau nyanyiin. Terus Om Kenny kirim, nih voice note sama liriknya. Tiba-tiba dia kirim lagi satu voice note, jebret. Yang nyanyi itu siapa sih suaranya? Gue lah. Enggak, Cewek. Cewek. Agnes. Agnes dari Jogja ya? Iya. Agnes dari Jogja. Pas denger lagu, Itu baru dapat malam ya men. itu baru dapat malam itu ya? Dia kan dari Jogja nyampe mau recording satu-satunya. Iya. Itu. Iya, jadi itu kayak di luar dari 5 lagu ini di slide. Liriknya begini. Walaupun gunung itu tak berpindah, Oh, I know this song. tetap percaya Yes. kau yang punya kuasa. Yeah. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Wah itu, gua itu ingat banget, setengah 10 malam, Iya, gua iya. lagi diranjang sama istri gua langsung duduk, istri gua langsung kayak, kenapa hadapan? Tar dulu, gua dengerin lagu itu, gua bilang, Om Ken, wah sampai gua telepon dia, wih ini lagu, wah udah gak bisa ngomong, speechless, ini lagu, wah udah bingung ngomong apa, bener-bener saya mau bilang, udah ada verse-nya belum? Gitu, aku cuma bilang gitu doang. Udah ada verse-nya belum? Belum ada, yes, belum dapat. Oke, gue langsung ke kamar, gue tulis verse-nya.
Langsung dapat verse itu. Itu belum ada verse-nya. Belum ada verse-nya. Belum ada verse. Yes, oke, aku Jadi langsung baru dapat jadi chorus. dapat Oh. ide cerita lah ya, cerita Iya, dan iya. melodinya ya. Melodinya pakem, cuman cerita alurnya waktu itu masih agak berantakan, tapi ujungnya dapat verse ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Dan aku bilang ke Om Kenny, this song ini pasti bakal berkati Iya, banyak iya, orang. iya, iya. Ini pasti bakal Dan berkati sudah. banyak orang. Dan gue udah dengar di mana-mana juga. Dan ternyata Iya. itu kayak terhubung itu takes 2 years ya. Iya. Took 2 years untuk take off gitu. Iya. Ini kita rilis di Desember tahun lalu, apa Januari ya? Januari Around, around Desember iya. atau Januari. Februari, Maret. Dan itu dalam waktu 3 bulan ya. Iya. Dar langsung orang-orang, ini lagu buat saya, ini lagu buat saya, ini lagu buat saya, ini lagu buat saya. Wah langsung Iya. Keren, keren. kita Itu nggak itu nyangka lagu sih. itu lagu bagi orang yang seolah-olah udah lost hope gitu. It's a very personal song, Iya. tapi aku tetap taruh kalau pribadinya nggak pernah berubah. Iya. Dia tetap Tuhan yang setia, Iya. dia yang pegang kuasa. Iya. Jadi tetap walaupun ada cerita Iya. Daud Iya. tadi, Iya. tapi tetap pribadinya Tuhan yang paling Iya. penting di Yes. dalam lagu Jadi itu. spotlightnya tetap Iya. kesana. Iya, jadi lagu ini sebenarnya dari potongan reelsnya Christopher Tapiheru. Oke. Dia bilang Iya, iya. Pastor Bigman Sirait sebelum meninggal, dia bilang iman yang besar sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Iya. Tapi iman yang benar, Iya. dia akan tetap percaya dengan Tuhan. Iya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kuasa, Iya. walaupun gunungnya nggak Gunungnya tidak berpindah. iya. And then experience aku sama kayak Yesua pas Iya. dengar, pas lihat dari situ, wah harus jadi lagu nih. Iya, iya, iya. Jadilah nulis lagu. Cakep. Itulah. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dong. Wey. Puji Tuhan. Keren. Nyanyi Puji dong, nyanyi Tuhan. dong. Oke, Nyanyi, siap. Nyanyi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Wow. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Ambil. Haleluya. Yes, sama Kenny. Tolong dong kasih pesan-pesan sama sahabat kopi. Silakan Om Ken. Go ahead. Yang mungkin lagi bergumul, Yes, offers. mungkin lagi bingung sama kehidupannya ya nggak? Oh. Dan merasa bersalah Aduh. dari masa lalunya. Gue nyentek dulu deh. Go ahead. Oke, sekalipun kita gagal, sekalipun kita punya pilihan-pilihan yang salah yang pernah kita lakukan, rencana Tuhan dan janjinya Tuhan gak pernah gagal. Amen. Karena Dia setia dan Dia gak bisa menyangkali dirinya. Ya. Jadi pandang kesetiaan Tuhan, Ya. jangan pandang diri kita.
pandang Yesus Yes. karena dia yang sudah mati buat kita dan dia punya rencana yang sangat indah untuk kita personally, untuk kita selesaikan di dunia ini supaya kita semakin memuliakan Tuhan. Jadi terus terhubung Yes. dan terus andalkan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Yes. Woo! Mantap. Proud of Puji you. Tuhan. Thank you. Ini contekan, Ya. tapi aku diberkati banget sama quotes ini. The cross is the greatest songwriting session in history. Wow. Songwriting session yang terbesar Iya. di dalam sejarah yaitu salib Salib. Tuhan. Yes, yes, Jadi kita yes. harus selalu memandang salib Tuhan, kasih Tuhan karena Dia adalah segalanya bagi kita. Wow. Thank you. Wow, thank you guys. Thank you so much. Gue diberkati banget. Woo, haleluya. Oke, sahabat kopi, jangan lupa di-share dan juga pastinya nonton lagi. Dapatkan semua nuggets-nuggetsnya, banyak banget dari Pak Wahyu yang luar biasa. Banyak quotes-quotes yang saya percaya bukan dari hanya kekuatan manusia, tetapi dari inspired by the Holy Spirit, Roh Kudus sendiri. Dan pengalaman hidup mereka yang pastinya akan memberkati banyak kita. So, until next time, jangan lupa subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di IG, TikTok, dan juga di mana guys? YouTube. Until next time, God bless you from us.